menjelaskan bahwa Yesus melakukan 3 hal penting di dalam hidupnya untuk kota-kota besar, tentang bagaimana cara dia berpengaruh di kota tersebut. Untuk mengawali, supaya lebih jelas, saya ingin berbagi melalui PPT saya. Ini dia. Oke, udah terlihat ya. Judul firman Tuhan hari pertama pada hari ini itu adalah mengubah kota mengikuti teladan Yesus. Ini adalah materi pertama. Sebenarnya ini adalah materi yang kedua, namun kita mengikuti sesuai rencana supaya harinya pas ke hari ke-7 ya. Jadi ini adalah materi pertama kita untuk hari ini. Judulnya adalah mengubah kota mengikuti teladan Yesus. Ayat intinya terdapat di Matius 9 ayat 35. Kita boleh buka dan nanti kita akan bahas juga ayat inti tersebut. Dan ini adalah isi ayat intinya, dan di pelajaran pertama ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menjadi misionaris muda atau para pemuda Advent yang bermanfaat di kota-kota, khususnya di lingkungan kita ya. Dimulai dari lingkungan kita, yang mana terinspirasi dari cara Yesus bersaksi. Di mana zaman dulu Yesus bersaksi bukan di kota-kota yang biasa aja, bukan di kota-kota kecil yang kebanyakan penduduknya homogen, tidak, tapi kebanyakan penduduknya berbeda-beda, heterogen, dan kota-kotanya juga bukan termasuk kota yang aman-aman atau yang baik-baik saja, tapi termasuk kota yang hiruk-pikuk. Nah, kita bayangkan saja, ada kota yang super sibuk dan penuh dengan tantangan, tetapi ada satu orang yang berpengaruh di kota itu yang membawa kabar keselamatan seperti Yesus. Tapi sebelum kita lebih dalam lagi, saya ingin membagikan suatu cerita. Cerita ini tentang seseorang yang bernama David. Jadi beberapa tahun lalu hiduplah orang yang bernama David. Dia ini tinggal di kota besar. Ya, seperti kita ini sekarang di kota Bandung, termasuk kota yang lumayan besar. Sama seperti David, dia hidup di kota yang besar, tetapi dia ngerasa kalau misalnya dia ini kewalahan hidup di sana. Dia ini sering merasa khawatir, cemas, karena kota yang penuh dengan masalah, dan kotanya ini kurang semangat hidup, katanya. Dia di lingkungan dia ini gak ada semangat hidup di lingkungan David ini. Tapi suatu hari dia bertemu dengan seorang kakek atau seorang tua yang bernama Elia. Dan di sini dibilang kalau misalnya Elia ini bercerita tentang pelayanan Yesus di kota-kota. Elia juga bawa Alkitabnya, dan dia dia membawakan satu ayat, dibilang di pasal Matius 9 ayat 35. Nah, ini isinya ada di depan. Dibilang bahwa demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota, desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, di sini setelah kurang lebih ayat ini bilang kalau misalnya Yesus ini berkeliling ke semua kota dan desa, lalu dia mengajar di rumah ibadat, lalu dia juga menceritakan tentang Kerajaan Surga, dan dia juga menyembuhkan orang sakit. Lalu dari ayat ini dan dari Elia, David ini belajar bahwa misalnya apa yang dijelaskan Elia ini menjelaskan bahwa Yesus melakukan 3 hal penting di dalam hidupnya untuk kota-kota besar, tentang bagaimana cara dia berpengaruh di kota tersebut. Di sini ada dibilang kalau ada 3 kata kerja utama yang ada di ayat tersebut. Kita bakal lihat kata kerja apa aja sih yang pertama. Yang pertama adalah mengajar, dan yang kedua adalah memberitakan, yang ketiga adalah melenyapkan segala penyakit dan kelemahan atau menyembuhkan. Jadi ini adalah 3 kata kerja utama yang akan kita bahas di pelajaran kita yang pertama pada hari ini. Nah, kita bakal langsung bahas kata kerja yang pertama, yaitu mengajar. Oke, jadi kita mulai dari kata kerja yang pertama, yaitu mengajar. Dalam Matius 9 ayat 35 dibilang kalau misalnya, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Nah, di situ ada dijelaskan bahwa dia mengajar di ayat 9, di ayat ke-35, Matius 9 ayat 35, dia dibilang kalau Yesus ini mengajar dari dalam rumah-rumah ibadat. Nah, jadi cerita ini Yesus suka sekali untuk ngajarin orang-orang di kota. Dia juga nggak cuma ngomong, tapi dia juga melakukan
praktek. Jadi orang-orang tidak hanya melihat Yesus dari apa yang dia bilang, tapi dia juga orang-orang di kota melihat dari apa yang Yesus lakukan atau tabiat Yesus dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi tindakan Yesus dan juga omongannya ini sesuai. Oleh sebab itu Yesus banyak dipercayai zaman dulu. Zaman dulu banyak murid-murid Yesus dan juga ada 12 murid Yesus yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Nah, sekarang kita balik lagi ke David nih. Setelah dia bertemu dengan Elia, dan setelah dia ketemu sama Elia, semangatnya juga naik buat ikutin jalan Yesus. Jadi, David terinspirasi oleh Yesus melalui Elia. Jadi, setelah dia dengar semua tentang Yesus melalui Elia ini, akhirnya dia semakin yakin untuk ingin hidup seperti dia, seperti Yesus. Dan David ngerasa kalau dia ini harus ngelakuin sesuatu yang benar-benar berarti atau signifikan untuk perubahan di kota tersebut. Makanya daripada cuma lewatin aja hidupnya di tengah keramaian kota atau segala gangguan hiruk pikuk kota, akhirnya David ngerasa harus buat sesuatu, harus membuat suatu keputusan besar dalam hidupnya yang bisa membuat perubahan besar dalam kota tersebut. Nah, sama seperti Yesus tadi ya, Yesus melakukan perubahan yang signifikan dalam suatu kota. Jadi dibilang di sini kalau misalnya David suatu hari dia lagi jalan di taman kota, lalu tiba-tiba dia ketemu oleh kelompok pemuda dan dia mendengar percakapan mereka, katanya. Mereka ini lagi diskusi tentang hal-hal rohani dan agama. Jadi di suatu kota ada sekumpulan orang muda ini melakukan suatu diskusi tentang agama dan rohani. Akhirnya dia penasaran, lalu David nguping ke suatu kelompok ini, dan anak-anak muda itu ternyata benar-benar mau tahu tentang Tuhan dan Alkitab. Akhirnya David yang mendengar itu, dia merasa kagum dengan semangat mereka, dan akhirnya David ini terinspirasi dengan semangat mereka. Akhirnya dia menawarkan diri untuk menjadi pengajar di kelompok tersebut. Dia menawarkan dirinya untuk mau nggak jadi mentor, mau nggak saya jadi mentor kalian untuk belajar firman Tuhan. Akhirnya dia berbagi pengalaman, dia juga bantuin mereka buat hadapi masalah-masalah, dan dari sudut pandang rohani tentunya. Lalu dia juga sharing sumber-sumber online dan juga topik-topik rohani, dan juga rekomendasiin buku-buku yang udah bantu dia untuk lebih banyak ngerti tentang iman. Jadi di sini juga akhirnya David terinspirasi oleh Yesus, di mana Yesus mengajar melalui apa saja yang dia bisa. Salah satunya adalah dengan sharing tadi dibilang kalau David suka sharing firman Tuhan. Dia juga membantu konseling teman-temannya atau para orang muda yang ingin bantu masalahnya, ingin diringankan segala masalahnya dari sudut pandang rohani. Nah, di sini ada 3 tips katanya. Di sini kita dapat mengambil inspirasi dari tindakan Yesus dan pengalaman David untuk membuat perbedaan di komunitas mereka. Di sini ada beberapa tips, ada 4 tips ya. Yang pertama, adakan kelompok pendalaman Alkitab di tempat-tempat ramah seperti kafe atau taman untuk membaca dan mengeksplorasi makna Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maksudnya apa? Nah, maksudnya buat para muda-mudi seperti kita mungkin nggak sedikit dari kita ada yang hobinya nongkrong atau hobinya bermain sama teman-teman, entah itu di kafe atau di taman-taman kecil di dekat-dekat kota yang pastinya ada beberapa orang yang lagi kumpul. Kita bisa tuh, misalnya kita lagi bahas sesuatu yang berdekatan dengan agama, langsung kita sisipkan apa yang ingin kita bantu. Contohnya kita mengetahui tentang bagaimana besarnya Tuhan, kita bisa kasih tahu mereka makna-makna itu kepada mereka dan aplikasikan itu kepada kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita bisa membantu teman-teman kita melalui kelompok pendalaman Alkitab di tempat-tempat ramah ya, tentunya mendukung. Karena biasanya kalau misalnya kita bahas sesuatu, pasti kalau misalnya tempatnya nggak mendukung atau tempatnya kurang kerasa kita nyaman, mungkin kita nggak bakal masuk apa yang kita bahas. Tapi kita bisa pilih tempat-tempat yang ramah, nggak usah jauh-jauh, mungkin seperti rumah kita atau taman-taman dekat sini yang bisa kita jadikan untuk media, sarana untuk berbagi. Yang kedua adalah jadilah mentor bagi anak muda lain, bantu mereka menghadapi tantangan kehidupan dan tumbuh dalam iman bersama. Ya, ini juga contohnya nggak jauh-jauh lah.
mari kita jadi bukan sekedar bukan posisinya maksudnya lebih tinggi daripada teman kita ya, tapi ini posisinya adalah sebagai mentor atau pembimbing. Jadi masih sama rata, kita hanya membantu mereka untuk dalam menyelesaikan tantangan dan kehidupan dalam iman bersama. Jadi ada 4 tips dari mengajar. Yang kedua, itu menjadi mentor bagi anak muda lain. Jadi pembantu dalam masalah teman-teman kita. Misalnya teman kita ada yang mengalami masalah, kita bantu mereka, kita kuatkan imannya melalui apa yang kita sudah terima, melalui apa yang kita sudah tahu, kita kuatkan mereka melalui rohani. Yang ketiga adalah berbagi sumber daya seperti buku atau podcast dan materi online yang relevan tentang Tuhan dan keselamatan kepada kaum muda. Nah, zaman sekarang juga gak sedikit ada konten-konten yang berbau dengan Alkitab. Bahkan beberapa sahabat yang lalu kita ingat para pemuda itu bikin konten yang isinya itu adalah tentang saling menguatkan. Ada yang masih ingat nggak? Beberapa buat lalu kita bikin suatu video yang niatnya untuk diupload ke YouTube, dan kita udah bikin satu orang satu, dan itu kita udah kasih tahu ke sesama, dan itu bagus-bagus waktu itu. Kita buat bagus-bagus, ada yang buat untuk mengajarkan, ada yang buat untuk berbagi, ada yang buat untuk menenangkan, banyak lah yang kita buat waktu itu video-videonya. Nah itu juga bisa jadi tips dalam kita mengajar. Jadi kita nggak harus mengajar secara langsung kayak gini, tapi kita bisa membagikan sesuatu melalui hal lain seperti buku, podcast. Ya podcast banyak sekarang ada di Spotify. Mungkin orang-orang di sini yang sebelum tidur suka dengar podcast. Mungkin kita juga bisa mulai dengar podcast rohani ya, supaya bisa lebih menguatkan iman kita lagi melalui pengalaman-pengalaman orang. Gitu. Dan masih banyak lainnya. Itu adalah tips ketiga dalam mengajar pada saat ini, yang kita bisa sesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Yang keempat adalah tunjukkan cinta, kasih sayang, dan iman ke dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi teladan bagi orang lain dan menyebarkan cahaya ke dalam kota. Sama seperti Yesus tadi dibilangnya. Kalau misalnya Yesus ini nggak cuma dari apa yang dia bilang doang, tapi dia juga memperlihatkan apa yang dari dia lakukan. Jadi bukan hanya sekedar berbicara, tapi tindakan dia juga secara tidak langsung mengajar orang-orang untuk ikut berbuat seperti apa yang Yesus lakukan. Jadi dalam membagikan keselamatan, Yesus juga tidak hanya melalui mulutnya, tapi juga melalui apa yang dia lakukan. Jadi di sini dibilang kalau misalnya apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan itu sama. Jadi orang-orang tidak ragu harusnya ketika diajar langsung oleh Tuhan Yesus, karena apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan itu sama, sehingga kita bisa menjadi teladan, sehingga Yesus bisa menjadi teladan bagi orang lain dan menyebarkan cahaya ke dalam kota. Nah, jika sudah melakukan 4 tips ini, jika 4 tips ini kita sudah terapkan ke kehidupan sehari-hari dalam menjalankan misi Tuhan, kita mungkin 99% kita sudah pekan doa hari pertama ini sudah bisa menjadi kesempatan untuk membuat dampak positif dalam suatu komunitas atau dalam suatu kota. Jadi inilah poin pertama, kata kerja pertama, yaitu pengajar dalam Matius 9 tadi, ayat yang ke-35. Nah, kata kerja yang kedua tadi adalah memberitakan. Di sini dibilang, kalau misalnya kata kerja kedua ini, mari kita bahas kata kerja yang kedua, yaitu di sini dibilang kalau misalnya kita lihat kepada Yesus baik lagi. Yesus ini adalah seorang yang benar-benar ahli dalam hal ini, dalam hal memberitakan atau membagikan dan mengabarkan. Nah, dia tidak hanya membagikan hikmatnya, tapi juga dengan penuh semangat, dia memberitakan kepada semua orang berita yang paling menarik dalam sejarah, seperti kerajaan Allah telah datang dengan penuh harapan, pengampunan, dan pendamaian. Lalu kita ingat juga, kita balik lagi ke David nih. Teman kita yang tadi kita sudah ceritakan, cerita David ini. Di sini dibilang kalau misalnya David ini pernah bingung dalam tujuannya, atau dia bingung cari tujuan di kota itu apa. Dia bingung tujuan hidup saya di kota ini itu apa. Dia pernah berpikir kayak gitu. Nah mungkin kalau kita berpikir kayak gitu,
bisa belajar dari David nih. Di sini dibilang kalau misalnya setelah dia ketemu Elia yang tadi dibilang orang tua yang memberikan David pengaruh atau inspirasi, setelah dia ketemu Elia, semangatnya David ini bangkit untuk ikuti jejak Yesus. Nah, David ini ngerasa kalau dia ini harus melakukan sesuatu yang benar-benar penting. Nah, suatu hari pas lagi di sekolah, David ini dia dapat suatu kesempatan buat memberitakan Injil. Dia dapat praktek untuk memberitakan Injil. Tapi dia ini dapat tugasnya dari seorang guru yang ateis. Nah, di sini dibilang kalau gurunya ini ateis. Mungkin kita ada yang nggak tahu ateis itu apa, tapi secara singkat, ateis itu bisa dibilang orang yang mungkin tidak percaya Tuhan atau tidak mengakui adanya Tuhan. Atau tidak punya agama lah, itu sama aja. Nah, di sini dibilang kalau misalnya gurunya ini ateis, tapi dia dapat suatu praktek untuk ngabarin Injil dari gurunya yang ateis gitu. Nah, akhirnya gurunya ini nanya kepada David karena dia uh, kepo, penasaran. Akhirnya dia nanya ke David. Dia bilang, David, kenapa kamu percaya sama Tuhan? Katanya kayak gitu. Akhirnya apa respon David? Di sini dibilang dia gak ragu-ragu, lalu dia dengan penuh keberanian dan penuh keyakinan, dia bercerita tentang kenapa keyakinan itu ada di dalam dirinya. Terus David ini bercerita kenapa dia yakin sama Tuhan Yesus. Lalu dia juga cerita soal keajaiban penciptanya atau Tuhan Yesus. Terus dia juga bilang gimana Alkitab berpengaruh untuk ubah hidupnya. Nah, akhirnya teman-teman sekelas dan termasuk gurunya yang ateis ini sangat kagum kepada David karena dia ini menyampaikan apa yang dia yakini dengan penuh keyakinan, dengan penuh percaya diri, dan dengan penuh keberanian. Jadi akhirnya guru-guru dan teman kelasnya ini kagum pada David karena kekuatan keyakinannya. Akhirnya setelah ngomong sekitar 10 menit di kelasnya, David ini ambil nafas pelan-pelan karena capek mungkin ya. Akhirnya David ini ambil nafas dalam-dalam, lalu dia bagi lagi kisah tentang Yesus yang luar biasa dan gimana imannya ke dia udah ubah hidupnya. Jadi setelah 10 menit David tetap lanjut cerita tentang Tuhan Yesus. Dia bilang betapa besarnya dia dan betapa hebatnya Tuhan Yesus mengubah hidupnya. Dan dia juga bercerita soal pengharapan, pengampunan, dan bisa ditemuin di Tuhan. Dan gimana rekonsiliasi bisa ubah hidup, bisa ubah segalanya. Akhirnya di sini David menceritakan kepada teman-temannya dan gurunya bagaimana dia bisa berpengaruh oleh Tuhan Yesus. Nah, di slide dibilang kalau Yesus ini adalah contoh utama dalam memberitakan Injil. Dengan penuh semangat, membawa pesan tentang kerajaan Allah yang penuh harapan, pengampunan, dan perdamaian. David terinspirasi oleh semangat itu, ia memiliki kesempatan di sekolahnya untuk memberitakan Injil kepada gurunya dan teman-temannya yang skeptis, dan dengan keberanian dan keyakinannya, David menjelaskan alasan kepercayaannya kepada Tuhan, lalu dia menyampaikan pengalaman pribadinya dan pesan tentang Yesus yang telah mengubah hidupnya. Akhirnya dengan kata-katanya yang memukau, David berhasil menarik perhatian gurunya dan teman-temannya. Lalu dia menyampaikan pesan tentang pengharapan, pengampunan, dan rekonsiliasi yang tersedia melalui iman kepada Tuhan. Ini adalah kata kerja kedua, di mana memberitakan. Jadi kita udah tahu ya tadi kata kerja pertama tentang, ada yang masih ingat tadi? Kata kerja pertama? Mengajar, betul. Yang kedua adalah memberitakan. Nah, lanjut ketiga. Ada yang masih ingat nggak kira-kira ketiga ini kata kerjanya apa? Kita boleh jawab dalam hati kita masing-masing mungkin ya. Kata kerja yang ketiga ini dari ayat yang tadi. Next. Nah, kata kerja yang ketiga adalah menyembuhkan. Di sini. Kata kerja yang ketiga adalah menyembuhkan. Kita lanjut ke kata kerja yang ketiga. Selain kata kerja yang kedua tadi, ini adalah kata kerja yang ketiga. Selain tadi dibilang selain nolongin orang yang sakit dan nyenengin orang yang susah, dalam Injil Matius 9 ayat 35 bilangnya gini kira-kira. Dia sembuhin semua penyakit dan kelemahan di antara orang banyak. Nah, itu adalah isi dari apa yang kita sudah baca tadi ya, ayat yang kita sudah baca tadi. Tapi ingat baik lagi.
menyembuhkan ini bukan soal cuman menyembuhkan penyakit fisik aja, bukan sekedar menyembuhkan orang yang sakit, orang yang lumpuh, orang yang buta, tapi Yesus juga di sini dibilang kalau dia bisa nyembuhin luka-luka batin dan emosional. Dan itu adalah salah satu juga hal yang penting dalam misi kita di kota ini, atau di hidup kita, atau di lingkungan kita. Artinya dibilang kalau Yesus ini bukan sekedar menyembuhkan orang-orang yang sakit badannya atau fisiknya, tapi dia juga membantu orang-orang yang mungkin menghadapi masalah, yang mungkin stres, terus ada masalah-masalah kehidupannya, dia juga bantu sembuhin itu semua. Dan dia juga menghibur orang yang menderita, baik secara fisik maupun emosional. Nah, akhirnya David terinspirasi oleh ajaran Yesus, lalu dia merasakan panggilan untuk melakukan penyembuhan yang lebih nyata. Setelah mendalami pelajaran Alkitab, David menyadari pentingnya pelayanan dalam menyembuhkan luka sosial. Dia memutuskan untuk bergabung dengan sebuah kelompok pelayanan di gerejanya yang menyediakan makanan bagi para tunawisma dan mengunjungi orang tua yang jarang dikunjungi. Balik lagi ke David ya, berarti kita lihat ceritanya setelah dia terinspirasi dari Elia melalui Matius 9 ayat 35 tadi. Setelah dia dengerin cerita orang muda yang tadi dia mentorin, akhirnya dia mulai ngeh nih betapa pentingnya untuk nyembuhin orang-orang tersebut. Dia menyadari bahwa misalnya setelah dia belajar Alkitab, dia ngerasa kalau hatinya ini Tuhan panggil bukan cuma buat ngajar doang atau memberitakan doang, tapi juga buat benar-benar ngelayanin dengan tindakan. Dia sadar kalau misalnya di kotanya ini banyak banget orang yang tunawisma dan membutuhkan makanan dan juga pakaian. Jadi dia juga membuat suatu keputusan dalam hidupnya untuk dia ingin ngomong sama pendeta di gerejanya. Dia bilang pengen ikut kelompok yang ngelayanin orang tua atau tunawisma, dan pendeta bilang ada kelompok di gereja yang sibuk nyediain makanan buat tunawisma. Jadi David juga setelah dia terinspirasi, dia bukan hanya ingin memberitakan Injil, tapi juga ingin membantu melalui tindakan. Salah satunya adalah dengan join ke dalam suatu kelompok tunawisma. Dia ingin di sana dia ingin menjadi pengaruh lagi melalui membagikan makanan, mungkin membantu mereka dan membuat suatu pengaruh yang dia bisa. Dan di sini juga dia bilang setelah dia dikasih izin, dikasih tahu sama pendetanya bahwa ada kelompok yang ngelayanin orang-orang tunawisma, David dibilang kalau dia nggak ragu-ragu, dia bilang langsung gabung. Dia ingin gabung langsung ke kelompok itu, dan akhirnya tiap Sabat setelah melakukan kebaktian di gereja, dia sama teman-temannya dia selalu menyiapkan sekitar 200 porsi makanan dan dibagiin ke jalanan kota. Dan kerjaan ini benar-benar bikin hati David senang. Dia bilang kalau dia melakukan itu, dia ngerasa ini adalah salah satu cara buat benar-benar nyembuhin orang yang lagi sedih. Dan dia bilang kalau misalnya nyembuhin ini nggak cuma ngerawat orang sakit, tapi juga tentang nyediain bantuan buat yang lagi menderita, dan ini juga tentang bagi-bagi makanan, pakaian, dan tolongin para tunawisma, lalu juga tentang ngunjungin yang sakit di rumah sakit, ngabisin waktu sama lansia di panti jompo, nunjukin kasih sayang ke anak-anak yatim, dan ini tentang ngelakuin yang bisa kamu lakukan untuk orang-orang di sekitar kamu yang tidak tertolong. Dan kayak Yesus, David juga menyembuhkan itu lebih dari sekedar ngobatin fisik, tapi juga menyentuh hatinya melalui bantu ringanin beban-beban mereka, dan juga jadi orang-orangnya jadi bermanfaat, atau David ini jadi bermanfaat bagi mereka, dan orang-orang di sekitar David merasa terbantu. Jadi itulah inspirasi David, yaitu Tuhan Yesus. Dia melihat salah satu contoh, dia punya satu role model di dalam hidupnya yang bisa dia jadikan contoh dan teladan, yaitu Tuhan Yesus, yang dia bisa tiru tindakannya, aktivitas Tuhan Yesus ke dalam kehidupannya. Dia aplikasikan, dia sesuaikan dengan zaman di mana dia hidup, dan akhirnya dia bisa menjadi suatu manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi kayaknya kita semua juga bisa ikutan David nih buat ngisi kata kerja menyembuhkan di lingkungan kita.
Jadi di lingkungan kita ini mungkin kalau misalnya kita aplikasikan ke kehidupan kita, kita mungkin sering pemuda ya untuk mendatangi teman-teman kita yang sakit gitu. Di Bukit Zaitun sendiri pemudanya termasuk pemuda yang solid-solid saya lihat. Aku adalah orang yang lahir dan besar di Bukit Zaitun. Jadi bisa dibilang generasi paling tua pemuda di Bukit Zaitun barengan sama teman saya Kia dan juga masih banyak teman-teman yang lainnya. Kami satu angkatan di Bukit Zaitun dan kita jadi lihat bagaimana perkembangan pemuda Bukit Zaitun dari awal sampai akhir pada saat ini, dan puji Tuhannya kita sebagai pemuda sudah mulai semakin solid dan semakin saling menguatkan gitu. Mungkin contohnya di akhir-akhir ini ada teman kita yang sedang berduka dan pemuda Bukit Zaitun pun turut hadir meskipun saya tidak hadir, tapi diwakilkan oleh teman-teman saya yang lain. Dan itu adalah salah satu contoh dari bagaimana Tuhan Yesus dulu dalam melakukan misinya di dunia, seperti David juga, dan seperti kita juga, seperti pemuda Advent Bukit Zaitun juga. Dan harapannya semoga Bukit Zaitun, PA Bukit Zaitun ini terus melakukan 3 hal ini, memberitakan, menyembuhkan, dan membagikan tadi ya, tentang apa yang sudah kita dengar di Matius 9 ayat 35 tadi. Mengajar, memberitakan, dan menyembuhkan. Jadi, semoga melalui apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, kita semua boleh terinspirasi seperti David yang mendengarkan apa yang dibilang Elia, dan dia jadi kenal tentang Tuhan Yesus akhirnya dengan keyakinannya dan dengan keberaniannya dalam membuat suatu keputusan, dia bisa bermanfaat dan dia mencoba untuk bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Nggak harus satu kota dulu, nggak harus satu kota seperti David, tapi setidaknya lingkungan kita, teman-teman sekolah kita, atau lingkungan gereja, atau lingkungan orang-orang yang belum kenal, kita boleh bantu mereka, kita boleh beri mereka clue atau jalan untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai inspirasi mereka semua. Mungkin itu saja untuk hari pertama. Nanti kita akan mendengarkan lanjutannya di hari kedua.